Oke, kembali lagi ke channel YouTube Edukasi Ilyas Family. Kita akan lanjutkan di part ketiga mengenai pembahasan soal-soal berkaitan dengan kompetensi sosial kultural untuk persiapan tes P3K. Oke, kita langsung ke soalnya. Nomor 1. Menjelang pelaksanaan lomba kebersihan kampung di Kecamatan Sukasari, warga sepakat untuk kerja bakti dan menghias desa dengan penuh kreativitas. Semua warga saling bahu-membahu dan semangat untuk memperebutkan juara kampung terbaik. Akan tetapi, ketika ada warga yang tidak mengikuti kerja bakti, dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp100.000. Menurut Anda, integrasi yang terjadi dalam masyarakat tersebut karena A. Adanya fungsi tertentu seorang anggota masyarakat, B. Adanya budaya gotong royong dalam masyarakat desa, C. Adanya norma masyarakat yang harus ditaati, adanya kritik sosial jika tidak ikut kerja bakti, E. Adanya masyarakat yang bersifat akomodatif. Ingat ya, ini ada sanksi di masyarakat. Kenapa bisa ada sanksi di masyarakat? Itu karena adanya norma masyarakat yang harus ditaati. Jika tidak ditaati ya, makanya dapat sanksi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Adanya norma masyarakat yang harus ditaati. Nomor 2. Menjelang Lebaran, masyarakat Indonesia sering disibukkan dengan fenomena mudik. Hal ini menunjukkan sikap, jadi ini memang ya, setiap Lebaran bagi kaum muslim itu pasti ada mudik. Nah, mudik ini adalah kembali kampung ya. Nah, kenapa kembali ke kampung? Biasanya ya rindu ya berkumpul dengan keluarga ya pada saat Lebaran. Jadi kita lihat opsinya A, menganggap kampung halaman lebih nyaman untuk berlebaran. B. Menganggap ada hal yang unik saat lebaran di kampung halaman. C. Memegang teguh hal yang dibawa sejak lahir dan kecenderungan berkumpul dengan keluarga. D. Menunjukkan keberhasilan bekerja di luar kota ya. Ada juga orang yang belum berhasil tapi ini jadi kurang tepat ya. E. Gotong royong dan kebersamaan merayakan lebaran di kampung halaman. Berarti yang tepat adalah C. Karena ini sebenarnya mudik itu sudah dari dulu ya, turun-temurun ya. Jadi memegang teguh hal yang dibawa sejak lahir, dan memang kita semua kan dari dari desa ke kota, ya biasanya tuh kita kecenderungan berkumpul dengan keluarga. Makanya pada saat lebaran kita mudik. Nomor 3. Salah satu bentuk tindakan yang mencerminkan sikap kerukunan antar umat beragama. Oke. Ini sikap kerukunan antar umat beragama ya. Contohnya adalah Ali yang beragama Islam mengizinkan Rama yang beragama Hindu untuk tinggal di rumahnya. B. Remaja masjid membantu menjaga ketertiban saat terdapat acara Natal di gereja kompleks mereka. C. Nadia berasal dari suku Batak dan beragama Kristen cenderung berkumpul dengan sesama orang dari suku Batak. Berarti ini bukan sikap kerukunan ya. D. Ilma belajar menggunakan bahasa Arab meskipun tidak beragama Islam. Oke, dipaksakan ya. E. Ramdan berkunjung ke rumah temannya yang berbeda kepercayaan dengannya. Oke, ini berkunjung sembarang. Oke, yang paling tepat adalah B. Remaja masjid membantu menjaga ketertiban saat terdapat acara Natal di gereja kompleks mereka. Oke, nomor 4. Menurut Anda, masyarakat multikultural terbentuk karena multikultural ya. Oke, pasti ya ini. B. Masuknya pengaruh budaya asing. Kalau multikultural ya banyak ya. Nah, ini banyak Banyak kultur ya. Ya, itu banyak kultur itu karena adanya pengaruh budaya asing sebenarnya.
Oke, selanjutnya nomor 5. Adit menganggap bahwa tarian daerahnya adalah yang terbaik. Ia menganggap rendah tarian dari daerah yang lain. Tindakan Adit tidak dibenarkan karena ini yang benar adalah D ya, etnosentrisme. Jadi kalau etnosentrisme itu adalah namanya cara pandang berdasarkan perspektif kelompok sendiri. Nah, kalau cara pandang berdasarkan perspektif kelompok sendiri ya menganggap bahwa yang lain itu tidak benar. Jadi jelas ya. Jadi etnosentrisme. Selanjutnya nomor 6. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu keutuhan dan kesinambungan masyarakat. Hal ini karena adanya semangat A. Etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu adalah cara pandang berdasarkan perspektif kelompok sendiri. Bagian B. Integralisme. Kalau integralisme itu cara pandang yang menganggap bahwa bangsa itu satu kesatuan. Kalau patriotisme, jadi kata patriotisme itu sikap berani ya, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa, istilahnya. Kemudian heroisme, kalau heroisme itulah sama ya, keberanian dalam membela kebenaran. Kemudian nasionalisme itulah perasaan cinta terhadap tanah air yang sangat tinggi. Jadi yang paling benar adalah perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu keutuhan dan kesinambungan masyarakat. Hal ini karena adanya semangat ya nasionalisme. Nomor 7. Masyarakat Indonesia sering disebut etnik pluralistik. Nah, kalau etnik pluralistik itu adalah ini, terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Jadi pluralistik ya, itu terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, selanjutnya nomor 9. Setiap guru menginginkan muridnya menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, jenjang sekolah dasar diajari berperilaku baik. Misalnya tidak boleh berbohong. Maka guru dapat mengajarkan nilai sosial tersebut dalam bentuk A. Berbentuk aturan sosial, B. Melalui proses sosialisasi, C. Memberikan pengaruh sosial di kelas, D. Memberikan pengaruh secara individu, E. Menunjukkan perilaku yang sudah dibawa sejak lahir. Ya, ini kalau namanya guru itu kan ya harus mengajarkan ya. Caranya dengan ya kalau mensosialisasikan suatu kebaikan, misalnya dengan ya mensosialisasikan kepada siswa tidak boleh berbohong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, melalui proses sosialisasi. Nomor 10. Pemerintah merencanakan pembangunan jalan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus membongkar sebuah lahan yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Masyarakat tersebut berusaha menolak rencana pemerintah dengan alasan bahwa lahan keramat itu memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi kehidupan. Contoh kasus pada soal merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan ya. Jadi pemerintah merencanakan pembangunan jalan. Kemudian pemerintah harus membongkar lahan dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Masyarakat berusaha menolak. Jadi ada dua ya, pemerintah merencanakan pembangunan jalan, tapi masyarakat menolak. Contoh kasus pada soal merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan, ya ini kepentingan ya, pemerintah kepentingan lain, kemudian masyarakat juga kepentingannya lain, maka ada konflik. Jadi karena adanya
perbedaan kepentingan. Oke, terima kasih untuk part ketiga sampai nomor 10. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih.